Halo, ketemu lagi di seri Biokalkulus. Jadi di sini kita akan melihat salah satu soal cerita untuk penerapan konsep turunan ya, yaitu tentang optimisasi gitu. Nah, di sini kita punya cerita tentang spesies tumbuhan di sini ya. Ini hanya berbunga satu kali biasanya ya, beberapa spesies. Nah, di sini ada model yang menyatakan rata-rata pertumbuhan dari suatu jenis tumbuhan yang hanya berbunga satu kali untuk umur reproduksi X gitu ya, yaitu dinyatakan sebagai fungsi R sebagai berikut. Dengan S-nya menyatakan proporsi tumbuhan, N-nya menyatakan banyaknya biji, dan P-nya adalah proporsi biji yang bertunas gitu ya, atau fraksi atau bagian biji yang bertunas. Nah, di sini diberikan S dan N-nya gitu ya. E pangkat min AX dan B dikali X pangkat C dengan masing-masing parameter A, B, C sebagai berikut. Di sini kita ingin menentukan umur reproduksi yang mengoptimalkan laju pertumbuhan rata-ratanya. Jadi kita ingin mencari X agar Rx-nya ini optimal, gitu ya. Nah, optimal di sini artinya bisa minimum, bisa maksimum. Namun di sini dalam konteks soal ini kita tidak perlu mengecek dia maksimum atau minimumnya. Nah, kita harus ingat-ingat dulu sebelumnya, untuk memaksimumkan atau meminimumkan sesuatu, kita harus menentukan titik kritis. Titik kritis itu ada 3 ya. Yang pertama adalah titik ujung selang, jika diberikan ya. Nah, dalam kasus ini kita harus meneliti dulu ceritanya. Di sini umur reproduksi dinyatakan oleh X gitu ya. Berarti X-nya haruslah positif gitu ya. Jadi apakah X-nya bisa 0? Tidak gitu ya. Jadi tidak ada titik ujung selang dalam kasus ini. Nah, yang kedua adalah titik singular. Titik singular adalah titik di dalam domain fungsi R. Jadi si R-nya harus terdefinisi dulu ya. Ketika R aksennya tidak ada gitu ya. Jadi titik di mana R aksennya nggak ada tapi R-nya ada. Gitu ya, titik singular ya. Turunannya tidak ada tapi nilai fungsinya ada. Itu titik singular. Dan yang ketiga adalah titik stasioner. Titik stasioner adalah titik di mana turunannya bernilai 0. Nah, sebelumnya kita coba sederhanakan dulu fungsi R-nya, atau maksud saya kita substitusi dulu S dan N-nya, karena kita tahu ya ini fungsi S dan N-nya. Jadi kita bisa peroleh Rx-nya adalah ln dari E pangkat min AX dikali BX pangkat C dikali P. P di sini adalah konstanta ya, dibagi dengan X. Nah, ini bisa kita manfaatkan sifat logaritma natural. Kita akan punya ln dari E pangkat min AX ditambah ln dari BX pangkat C, atau ini bisa kita tuliskan sebagai berikut ya. Ini saya kumpulkan konstantanya B dikali P gitu ya. Ditambah ln dari X pangkat C dibagi X. Nah, lalu pangkat bisa kita ubah jadi kali. Namun di sini ln E pangkat sesuatu. Artinya dia adalah sesuatu di pangkatnya gitu ya. Karena ln dan eksponen itu fungsi yang saling inverse ya. Ini ln B kali P ditambah C ln X ya, dibagi dengan X untuk X yang positif. Dan fungsi ini yang mau kita akan tentukan turunannya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Tadi titik ujung selang sudah tidak ada. Titik singular kita harus tentukan dulu turunannya, dan titik stasioner juga kita harus tentukan dulu turunannya ya. Oke, kita coba tentukan turunannya dengan aturan hasil bagi ya. Jadi R aksen X ini adalah, kita turunkan dulu pembilangnya, jadi minus A. Ingat, ln BP ini adalah konstanta ya, jadi kita turunkan terhadap X, dia akan habis. Lalu ini ditambah C, turunan ln X adalah 1/X gitu ya. Dikali dengan penyebut, dikurangi, salin, pembilangnya disalin, tambah C ln X, dikalikan dengan turunan penyebut, yaitu 1. Dibagi dengan penyebutnya kita kuadratkan. Itu ya, itu aturan hasil kali ya. Aturan hasil bagi maksud saya. Kita akan punya ini min AX ditambah ini C saja. Lalu ini ditambah AX min ln BP ditambah C ln X dibagi dengan X kuadrat ya. Jadi ini saling menghabiskan ya AX-nya ya. Kita akan punya C ln X. Oh, ini minus ya, minus C ln X ya. Jadi di sini C dikurangi ln BP dikurangi C ln X dibagi
dengan X kuadrat ya. Nah, apakah ada titik singular dalam kasus ini? Di sini turunannya tidak terdefinisi untuk X yang 0 dan X yang negatif ya. Namun kita sudah membatasi fungsi kita hanya untuk X yang positif. Maka dari itu titik singular kita sudah tidak ada dari awal, gitu ya. Maka dari itu kita cukup untuk menentukan titik stasionernya saja, yaitu kita buat sama dengan 0. Jika kita punya pecahan, kita buat sama dengan 0, artinya pembilangnya yang 0 ya. Jadi 0 sama dengan C min ln BP min C ln X. Kita ingin menentukan nilai X-nya. Kita pindah ruas dulu ya. C ln X sama dengan C min ln BP ya. Maka dari itu ln X-nya ini sama dengan, ini kita bagi dengan C. Jadi 1 dikurangi 1/C ln BP ya. Nah, ini kita bisa ubah semuanya dalam bentuk logaritma natural ya, di ruas kanannya. 1 itu adalah ln E ya. Lalu ini kita bisa tulis, ini ln dari BP pangkat 1/C. Atau ini adalah akar pangkat C dari BP. Maka dari itu, X-nya kita tinggal eksponenkan kedua ruas. Ini sebenarnya bisa kita tuliskan juga ya, ln dari akar pangkat C dari BP dibagi dengan E, gitu ya. Maka dari itu, X-nya adalah akar pangkat C dari BP dibagi dengan E. Dan ini adalah umur ketika fungsi R yang tadi kita punya ini optimal, begitu. Oke, sekian jadi video untuk kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.